Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi yang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Jihanipta. Saya dari kelas PGSDA 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait hubungan implementasi kompetensi guru masa kini dengan kompetensi abad 21. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Erna Suhartini, SPD, MPD. Dan di materi kali ini, saya sekelompok dengan teman saya, Siti Ariyanti Lestari. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke poin pembahasannya. Oke, pada slide pertama di sini dipaparkan bahwasanya permasalahan yang terjadi di era globalisasi menjadi sebuah isyarat dibutuhkannya bibit-bibit unggul demi kesejahteraan di masa depan. Nah, permasalahan yang dimaksud di sini mulai dari krisis ekonomi, kesenjangan mutu pendidikan, dan semakin tingginya persaingan di berbagai bidang antar bangsa maupun antar negara. Untuk itulah lembaga pendidikan dan guru menjadi unsur terpenting yang berperan dalam meningkatkan keterampilan peserta didik. Nah, keterampilan di sini mulai dari hard skill maupun soft skill, sehingga tujuan nantinya diharapkan peserta didik mampu untuk bersaing secara sehat dan secara optimal di dunia pekerjaan. Oke, slide selanjutnya, next. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. Sebagai salah satu profesi, guru berarti merupakan suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Hal ini menyatakan bahwa seorang guru harus mengetahui sekaligus menguasai berbagai kompetensi agar dapat dilakukan tugasnya secara profesional dan dapat membina secara efektif dan efisien sekaligus dan dapat melayani peserta didik saat proses pembelajaran. Slide selanjutnya, next. Kompetensi guru. Pada hakikatnya, kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang guru, meliputi aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek berpikir, penyesuaian diri, serta sikap dan nilai yang dianut dalam melaksanakan profesi sebagai seorang guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat 1, kompetensi guru meliputi yang pertama, kompetensi pedagogik, kedua, kompetensi kepribadian, ketiga, kompetensi sosial, dan yang terakhir, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola suatu proses pembelajaran, termasuk di dalamnya proses interaksi atau komunikasi dengan peserta didik. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan karakter personal seorang guru. Sebagai seorang pendidik, guru harus mampu memiliki nilai-nilai luhur positif yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Next, kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik dengan peserta didik atau sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, siswa, hingga masyarakat. Dan yang terakhir ada kompetensi profesional, ialah kompetensi yang berkaitan dengan adanya kecakapan, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pendidik, pengajar, pembimbing, maupun yang memberikan nilai-nilai dalam pembelajaran di kelas. Slide selanjutnya, next. Nah, di sini ada 4 pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk pendidikan. Yang pertama ada learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui.
Nah, di sini peserta didik diharapkan untuk mampu mengetahui, memahami, menerapkan, serta mencari atau menemukan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah learning to do atau belajar melakukan atau mengerjakan. Learning to do merupakan proses mengerjakan sesuatu yang dalam implementasinya melakukan bekal kemampuan atau keterampilan, sehingga peserta didik diharapkan dapat menggunakan apa yang telah ia pelajari untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga ada learning to live together. Learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Nah, di sini yaitu proses pendidikan yang memberikan bekal kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam suatu lingkungan masyarakat sehingga terciptanya hidup dan sikap toleransi antar sesama. Yang terakhir ada learning to be atau belajar untuk menjadi atau mengembangkan diri sendiri. Learning to be merupakan suatu proses pendidikan yang memberikan bekal kemampuan agar peserta didik mampu mengembangkan dirinya sendiri. Dengan adanya proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat bekerja secara mandiri, percaya diri, mampu mengenal dirinya dengan baik, serta konsisten. Next. 4 pilar belajar tersebut dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran abad 21 yang tercermin dalam 4 keterampilan atau 4C. Yang pertama, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dengan adanya kemampuan berpikir kritis, siswa akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tujuan dari adanya konsep ini ialah melatih untuk mencari sebuah kebenaran. Kemudian yang kedua ada creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan suatu kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru menggunakan metode yang baru pula. Sedangkan inovasi merupakan suatu ide yang dirasakan sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat. Inovasi ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kemudian yang ketiga ada communication atau komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran bahasa yang berlangsung dalam dunia manusia. Dalam proses pembelajaran, guru harus membiasakan siswanya untuk saling berkomunikasi antar sesama, baik tentang pelajaran maupun tentang hal lainnya. Yang keempat, collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu aktivitas kerjasama dalam sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, guna mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama. Dengan adanya kolaborasi ini, siswa akan belajar bagaimana cara menghargai atau kemampuan setiap orang, bagaimana cara mengambil peran, menyelesaikan diri secara tepat dengan anggota kelompoknya. Next. Dengan adanya keterampilan 4C tersebut, guru setidaknya harus memiliki 4 keahlian di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, guru harus melakukan penilaian secara komprehensif. Artinya, penilaian tidak hanya bertumpu pada aspek kognitif atau pengetahuan saja. Jadi di masa kini, guru harus mampu merancang instrumen penilaian yang menggali semua aspek baik keterampilan, pengetahuan, dan karakter atau sikap dari siswa. Yang kedua, guru harus memiliki kompetensi abad 21. Artinya, guru harus memahami 3 aspek penting dalam kompetensi abad 21, yakni karakter, keterampilan, dan literasi. Karakter yang dimaksud di sini ialah karakter yang bersifat akhlak seperti jujur, amanah, dan sopan santun, serta karakter kinerja seperti kerja keras, tanggung jawab, disiplin, dan gigih. Yang ketiga, menyajikan modul sesuai passion siswa. Guru harus mampu menyajikan model sesuai dengan passion siswa. Artinya, guru di masa kini harus mampu menyajikan materi pelajaran dalam bentuk modul konvensional atau paper dan modul yang dapat diakses secara online. Yang terakhir, melakukan authentic learning yang inovatif. Artinya, guru harus memberikan pembelajaran yang disajikan menyenangkan dan inovatif, sehingga kemampuan peserta didik dapat terarah dengan baik
serta lebih siap dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Next, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan harus dapat mengembangkan kompetensi diri sekaligus berpikir secara kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan perkembangan siswa dan perkembangan teknologi. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.